Itu dipan biasa kayu mas, goyang. itu goyang kayak seperti ini, kayak goyang kayak kena gempa. Lengkapi dulu apa yang saya inginkan baru saya mau pindah. Dia minta apa lagi? Rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda semua sehat walafiat. Alhamdulillah saya berdua juga sehat. Semua orang itu ingin dilindungi sama Allah. Tapi dibalik semua itu kan kita kan harus berusaha. Nah, pengen tanya amalan-amalan apa yang bisa membuat kita itu ya insya Allah terjaga. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kita berdua di channel Carla ya. Semoga teman-teman semua di luar sana diberi kekuatan, kesehatan, dan tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan bisa sampai ke akhir bulan Ramadan. Dan jangan lupa teman-teman, tidak bosan-bosan kepada teman-teman sekalian untuk selalu ikuti channel kami, untuk subscribe, share, like, suka, dan jangan lupa bunyikan lonceng biar nggak ketinggalan konten. Ya. Jadi nanti kalau saya upload video terbaru, Andalah pertama yang mendapatkan notifikasinya. Nah, ini mengenai tadi apa mas, masalah Intinya ya amalan supaya kita terjaga dan terlindungi. Gitu. ini sebetulnya saya malah kalau mengatakan hal-hal yang berbau mistis atau istilahnya misteri atau hubungannya dengan makhluk yang astral itu merinding, tapi semuanya itu pasti ada dan itu yakin yang namanya barang gaib itu pasti ada teman-teman. Baik di rumah maupun di tempat yang angker atau wingit itu pun semua ada. Jangankan di tempat yang wingit, yang angker, di diri kita saja ada. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengendalikannya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman, kalau teman-teman suatu saat berjalan atau di mana saja, entah di tempat-tempat yang merasa tidak nyaman, itu insya Allah ya, insya Allah itu ada sedikit doa-doa yang insya Allah itu bisa memberikan kita nyaman, aman. Itu hanya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa sih semua itu kita bacakan? Itu untuk perlindungan diri kita supaya jangan sampai terbawa ke sana. Gitu. Karena antara kita dan makhluk yang tidak kelihatan itu berbeda jauh, Mas. Karena apa? Sana lihat kita tidak bisa lihat ke sana. Makanya banyak sekali hal-hal yang sering terjadi. Pernah ini sebelum saya mengatakan atau memberikan doa itu pernah terjadi, Mas. Itu dulu itu pernah saya itu diperintahkan oleh teman itu untuk menghilangkan itu artinya menghilangkan isi yang mengganggu keluarga. Itu di rumah. Itu malah itu ya nggak apa-apa teman-teman, ini saya ceritakan yang masa lalu. Itu tempatnya di Magelang, jauh teman-teman, di Magelang sana. Itu tempatnya di asrama, dekat asrama TNI Angkatan Darat Magelang. Itu kira-kira tahun berapa itu, Mas? Itu sekitar tahun 98, 99 lah.
Tuh, jadi anak saya itu masih kecil sekali. Itu saya ke sana dengan anaknya yang punya rumah itu masya Allah sekali teman-teman. Jadi tempat itu kan di kos atau di kontrakan. Itu aslinya mes. Tapi sudah jadi hak milik lah ya. Udah dibeli teman itu. Bapaknya teman saya. Nah, tapi teman-teman, saya menceritakan malah merinding. Merinding. Itu seperti kejadiannya itu luar biasa. Setiap orang itu sudah berganti-ganti teman-teman yang ngontrak di situ rumah. Jadi hanya kisaran waktu 40 hari. 40 hari lamanya itu ngontrak, kisarannya hanya sebatas itu, nggak lebih kurang, itu hanya sebatas 40 hari. Jadi momennya sekarang masuk nih mas, sekarang masuk entah 40 hari itu sudah keluar, pasti sudah ada kejadian di rumah itu. Entah anaknya, entah suaminya, entah istri, pasti ada hal-hal yang aneh di situ. Itu sudah berapa kali aja sudah terjadi seperti itu. Nah kemudian teman saya datang ke rumah saya, intinya minta tolong. Saya bilang tidak ada yang bisa minta tolong, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kan seperti itu. Yang diminta tolong itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya perantara, karena tidak punya daya kekuatan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah akhirnya saya dengan teman yang ayahnya punya itu, anaknya ke sana ke Magelang. Saya coba melihat rumahnya, memang begitu masuk. Tuh teman-teman, ya kan? Tuh merindingnya sampai ketahuan, besar-besar sekali. Tuh. Itu gimana ceritanya? Tuh. Ini baru, padahal sudah lama tuh. Sudah lama sekali, tapi saya ceritakan seperti ini. Itu seakan-akan masih terbawa. Begitu sudah sampai lokasi, malam itu, siangnya lokasi, saya buka pintunya. Memang betul rumahnya itu ya memang karena setiap 40 hari itu dihuni lagi keluar kan, jedanya sangat panjang mas. Sampai 3 bulan kesan itu belum ada yang masuk lagi. Enggak, rumahnya itu di tengah kota apa di? Itu di pinggiran desa lah. Ya memang di kampung, cuman di situ ada sungai, bukan sungai besar sih, sungai kecil lah, irigasi. Terus sebelahnya ada semacam buat apa, sendang lah kecil ya, buat mandi gitu. Oh iya. Tuh. Iya, memang kalau tempatnya tuh teman-teman, saya menceritakan tuh, dia bisa lihat tuh merinding. Padahal udah lama itu kejadian, udah berapa tahun yang lalu. Itu sekitar 98-99 yang saya lakukan itu. Nah setelah itu coba malamnya ya cerita ya, ntar amalannya ntar saya kasih dulu. Doanya cerita dulu teman-teman. Saya menceritakan yang ini nyata masalahnya. Sebentar, yang belum subscribe tolong ya subscribe, bantu channel ini biar lebih berkembang lagi. Share, terusan komen, like kalau Anda suka dengan video-video yang saya buat. Terima kasih sekali. Oke, gimana tadi? Oh, nah setelah saya malamnya gimana malamnya? Entar jangan terburu-buru dong. Wong ini siang aja sudah saya cerita itu, nanti auranya udah ada ya. Ini masuk nih. Masuk. Setelah saya bersihkan tempatnya, saya itu membawa alat semua sudah saya siapkan di situ. Berbagai macam. Saya ada kelapa muda sudah sediakan, bawa itu dari rumah. Setelah di situ malamnya menjelang malam maghrib itu saya sudah mulai siap-siap. Ya ada sekedar apa namanya itu pewangi kayak minyak, terus dupa itu. Nah dalam ritual itu masya Allah yang terjadi teman-teman, badan itu bergetar. Dan saya sendiri teman-teman
yang punya anaknya yang punya rumah itu malah di luar rumah, nggak berani. Dia nggak berani masuk, teman saya sendiri di situ. Nah begitu itu nggak cukup 1 malam, itu sampai 3 malam. Lama. Setelah saya bawa itu kelapa mudanya, saya taruh di, mungkin teman-teman tahu yang namanya yang buat neplek beras apa namanya itu, tampah ya, nampan tapi dari bambu. Iya, tampah kalau bahasa Jawa. Nah itu saya taruh di situ tengah-tengah, kemudian di pinggirnya itu ada kembang setaman. Kembang setaman itu ya ada kembang kantil, macam-macam kembang kantil, melati, mawar merah, mawar putih, itu lengkap. Nah kayak sajen berarti ya. Betul, itu karena di situ memang tempatnya luar biasa. Nah setelah malam pas jam 12 kan, wah, tapi belum terjadi apa-apa. Nah saya kan kayak benda jatuh apa gimana? Kayak benda jatuh tapi nggak ada yang jatuh. Wah, nah, terus apa ya? Saya keliling, nggak ada apa-apa. Karena teman saya di luar nggak ikut. Ya. Padahal lampu nyala itu. Itu nyala. Ini memang sengaja saya nyala, nggak gelapan. Terus begitu sudah jam 2 saya istirahat. Saya kemas-kemasin, saya tidur. Tidurnya pun tidak di ruangan itu, di ruangan yang sebelah lagi. Itu ada tetangganya tapi rumahnya kosong, saya di situ. Terus di situ saya didatangin. Kalau ingin saya keluar dari rumah ini, dia bicara seperti itu, tolong lengkapinlah apa yang jadi permintaanku. Kayak minta sesuatu. Dan padahal saya itu sudah itu dia mewujudkan apa cuman suara, tapi suaranya kayak suaranya orang tapi bukan orang, jadi kayak semacam kayak suaranya raksasa gitu, besar gitu, berat, suaranya berat. Nah kemudian apa yang dia minta? Satu, dia masuk ke dalam mimpi jenengan apa enggak? Masuk, nah itu termasuknya minta yang namanya jajan pasar. Jajan pasar itu kan tahu sendiri ya, jajan pasar ya lengkap ya, ada apem segala macam lah jajan pasar itu. Saya lengkapin. Udah saya lengkapin, malamnya saya ke situ lagi, beres-beres saya siapin semuanya. Itu pun harus baru lagi mas, nggak yang kemarin itu digunakan, nggak boleh, harus baru lagi. Jadi kita harus mengeluarkan dana lagi untuk membeli yang baru lagi, nggak yang tadi dipakai besoknya dipakai, enggak. Jadi kelapa mudanya itu ya ganti lagi, nggak mau yang baru lagi. Nah setelah itu sudah disiapin, pagi-pagi kita beli, siapin lagi tampahnya. Nah, kalau tempat tetap masih satu itu tempat, tapi isinya tetap harus diganti karena sudah dimakan, intinya sarinya kan sudah dimakan. Nah setelah yang ke malam yang kedua, tetap teman saya nggak mau menemenin. Saya berbagai macam doa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saya juga dilindungi dari godaan-godaan yang tidak baik, mudah-mudahan bisa berhasil. Intinya saya ingin menolong bahwa rumah itu bisa dijual dan ditempatin dengan aman, intinya seperti itu. Nah setelah malam kedua, begitu juga lagi, nggak ada apa-apa. Sampai memang kalau yang piring pecah memang dari ancak itu memang jatuh, banyak yang jatuh. Nggak ada sesuatu, nggak ada apa-apa itu, nggak ada orang, cuma saya sendiri, si teman saya juga di luar. Itu jatuh berantakan. Ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri di situ. Saya hanya tawakal, saya minta kepada Allah. Mudah-mudahan hal ini bisa diatasi. Nah, terus sampai jam 2 begitu lagi. Udah sampai jam 2 istirahat, nggak ada suara gemetan, nggak ada. Dan kemudian ya Allah, apalagi karena jajan pasar sudah siapin, kelapa muda udah siapin, terus kemudian yang namanya bunga setaman sudah.
Berarti kan udah berapa? Kelapa, jajan pasar, terus bunga taman, udah 3 warna 3 itu sudah saya cukupin. Udah. Akhirnya saya pulang ke tempat tetangga yang buat nginep itu, tidur lagi. Tidurnya nggak lama, cuma dari mulai jam 4 sudah bangun. Subuhan kan, udah. Itu di tempat tidur tuh kan, nanti lagi, tuh kan, teman-teman tuh merinding. Ini kejadian udah lama padahal ini di sana malah merinding. Berarti kan menandakan betapa dahsyatnya waktu itu godaannya. Nggak kuat teman-teman tuh. Mau terusin apa enggak? Tuh terusin enggak? Terusin enggak teman-teman? Kalau terusin oke. Tapi kayaknya saya cerita kayak gimana nih? Terusin enggak? Ya, udah apa sih diterusin. Ini malam kedua ya. Malam kedua belum sampai malam ketiga. Itu saya masuk. Assalamualaikum. Maksudnya minta izin. Dan saya juga ngomong terus terang, siapapun yang bertempat di sini saya minta maaf dan minta mohon supaya meninggalkan tempat ini, karena tempat ini akan dihuni manusia, bukan hal-hal yang hubungannya dengan gaib, bukan teman-teman kamu yang tempat di sini, tapi manusia. Saya mohon supaya angkat kaki dan maaf sekali saya minta seperti itu. Tapi kayaknya dia itu nggak mau karena sudah lama di situ. Tuh. Nah, setelah itu tidur sama mas, momentumnya sama. Mimpi tempat tidur itu goyang, padahal teman saya tidurnya sendiri. Kalau ranjam wajar ya, karena ada getaran pirnya. Itu dipan biasa kayu mas, Goyang. itu goyang kayak seperti ini, kayak goyang kayak kena gempa. Udah ya Allah, udah nggak bisa tidur. Saya coba saya tidur, belum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon sama Allah moga-moga bisa tidur. Mimpinya sama. Dilengkapi dulu apa yang saya inginkan, baru saya mau pindah. Rokok. Rokoknya ya kalau yang murah nggak apa-apa mas. Saya itu modal cuman pas-pasan, benar. Ya. Karena berarti kan sudah 2 kali buat beli sajen, ya kan, itu pun baru semua. Yang ketiga ini buat beli serutu itu 2 batang. Serutu yang 50.000 ya? itu yang gambarnya ini loh, Ramayana. Nah, Ramayana. Iya. Ya, itu memang itu harganya. 50.000 satu kan, cuman saya satu beli. bungkus isi 8. Cuman saya beli 2 batang. 2 batang lah. Mudah-mudahan saya bangun, saya sama temannya, Mas gimana, sampean masih punya dana enggak? Nah emang mas gimana? Ini kalau mau segera dikelarin, tolong belikan rokok cerutu. Nah apa, Ramayana yang ada gambarnya Ramayana itu. Nah stop, kita